Haleluya, selamat bertemu kembali di Renungan 79. Biarlah firman Tuhan yang kita boleh baca, renungkan, dan kita boleh melakukan setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Biarlah firman Tuhan ini juga bisa membuat kita bangkit dalam setiap kelemahan kita, dan biarlah kita boleh berdampak bagi siapapun yang kita temui. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Dan renungan kali ini saya akan memberikan tema terbaik. Saya akan bacakan Matius 26 mulai ayat yang ke-6. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Di dalam perikop ini kita mau melihat ada sebuah teladan dari perempuan yang memberikan sesuatu yang terbaik yang dia miliki. Peristiwa ini terjadi di Betania dekat Yerusalem dan tepatnya itu berada di rumah Simon. Simon si Kusta, disebutkan Simon si Kusta. Di sini ada tafsiran yang mengatakan bahwa Simon ini adalah salah satu seorang yang disembuhkan dari penyakit kustanya. Dan ketika itu Yesus diundang, dijamu makan oleh Simon, dan kemudian datanglah si perempuan ini membawa buli-buli yang berisi minyak wangi yang harganya mahal. Kemudian dia gunakan untuk mengurapi Yesus. Di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Pada waktu itu, hal yang dilakukan oleh perempuan itu dianggap sebagai bentuk wujud rasa hormat yang paling besar. Jadi ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik dan itu bisa berupa minyak wangi, itu adalah sebuah penghormatan yang besar bagi seseorang. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Di sini murid-murid mencela tindakan yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Mereka berpikir dengan minyak yang mahal itu bisa dijual, kemudian bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi pikiran yang ada di dalam murid-murid Yesus ini adalah mereka berpikir kan harusnya bisa digunakan dengan cara yang lebih baik, tidak hanya dibuang-buang. Kemudian di ayat yang ke-10, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Di sini ada teguran Yesus buat murid-muridnya karena mereka mencela wanita perempuan tersebut. Siapapun kita, ketika kita berniat melakukan yang baik tetapi dicela, kita pasti akan merasakan sebuah kesedihan. Dan di sini ternyata Yesus membela perempuan ini, membela apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Pemberian untuk orang miskin akan selalu bisa dilakukan.
Tetapi Yesus tidak akan selalu bersama-sama dengan mereka. Karena beberapa hari kemudian setelah peristiwa ini terjadi, Yesus akan disalibkan. Di sini Yesus juga menunjukkan kepada murid-murid bahwa kebersamaan mereka itu enggak lama lagi karena Tuhan Yesus akan segera disalib. Jadi jangan mencela perbuatan perempuan ini. Kemudian di ayat yang ke-12 dan 13. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yesus sangat menghargai perbuatan yang sudah dilakukan perempuan ini. Pelayanan perempuan ini sangat berarti untuk Yesus. Dan yang dapat kita pelajari, yang pertama dari perempuan ini adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan segenap hati dan dengan persiapan yang maksimal. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai 8, perikop ini ditulis ulang dengan penjelasan yang sedikit berbeda. Di situ di ayat yang ke-5 di sana dikatakan bahwa Yudas menyebutkan bahwa kira-kira harga minyak wangi tersebut adalah 300 dinar. Dan itu adalah upah atau gaji karyawan dalam 1 tahun. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana uang itu kita kumpulkan selama 1 tahun itu baru dapat 300 dinar. Dan dengan apa perempuan ini bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari? Apa yang menjadi keinginannya, yang ingin dia beli, yang dia butuhkan. Dia benar-benar mementingkan Yesus terlebih dahulu. Dia memberikan yang terbaik kepada Yesus. Dan dia menomorduakan dirinya sendiri. Apa yang kita boleh buat kepada Tuhan, biarlah kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, kita mau belajar dari para murid. Kita mau belajar untuk tidak mencela atau menghakimi bahkan merendahkan orang lain. Baik di dalam kehidupan maupun pelayanan orang lain. Mungkin kita melihat ada orang lain yang ini orang kok ke gereja setiap hari ya. Dia itu di mana-mana ada loh. Di komisi apa aja dia ikut ibadah loh. Di doa puasa juga dia ikut. Semua ibadah yang ada, yang dilaksanakan oleh gereja, dia ada. Dan mungkin kita berpikir, wah sok suci. Wah itu dia maha hadir karena di mana-mana dia hadir. Tetapi kita nggak tahu bahwa itulah yang dikenan oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, kita selalu dekat dengan Tuhan. Jadi kita mau belajar dari para murid ini, tidak mencela atau merendahkan orang lain. Kemudian kita mau belajar dari Yesus sendiri. Di sini kita mau belajar bahwa Yesus sangat menghargai usaha seseorang untuk melayani dia. Tuhan melihat hati, Tuhan juga melihat niat, usaha, perjuangan, apa yang dia bisa lakukan untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya. Yang diartikan di dalam setiap apapun yang ada di dalam kehidupannya. Menjadi kesimpulan kita yang pertama adalah lakukan segala sesuatu yang terbaik. Di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini kita mau melihat bahwa di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan ada di tangan kita, biarlah kita mau pekerjakan itu maksimal. Kerjakan itu yang sebaik mungkin. Mungkin kita sebagai pelajar, kita masih bertanggung jawab untuk belajar. Ya biarlah kita mau belajar untuk mengerjakan yang terbaik. Kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Juga bagi kita yang pekerja, kita mau melakukan setiap pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik. Ketika kita perlu mempersiapkan segala sesuatu, persiapkanlah dengan baik. Kemudian yang kedua, kita mau belajar Tuhan memakai orang yang mau, bukan saja mampu. Banyak orang mungkin yang lebih mampu dari perempuan ini. Mereka orang-orang yang lain mungkin lebih banyak
uangnya untuk membeli berapa botol minyak wangi ini. Tetapi yang mau melakukan itu adalah perempuan ini. Dan perempuan ini melakukan yang terbaik. Di dalam perumpamaan talenta yang terdapat di dalam Matius 25 ayat 14 sampai ke 30, itu di situ dituliskan bahwa diberikan talenta 5, 2, dan 1. Dan ternyata hanya orang-orang yang memiliki talenta 2 dan 5 saja yang mau mengembangkan talentanya. Di ayat yang ke-21 di sana dikatakan, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuanmu." Kita juga mau melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang awalnya sempat menolak panggilan Tuhan, tetapi akhirnya mereka mau. Dan ketika mereka mau, Tuhan memampukan mereka. Di sini ada Musa yang awalnya dia merasa tidak mampu karena tidak bisa berbicara di depan banyak orang, tidak merasa percaya diri. Tetapi ketika dia mau melayani, Tuhan memampukan. Juga sama dengan Gideon dan Yeremia. Banyak mungkin dari kita yang nanti dululah melayani Tuhan. Aku nggak bisa melayani Tuhan. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan melihat niat kita. Ketika kita mau melayani Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kita untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita saat ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang datang kepada kami saat ini Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau. Boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Hanya untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan ajar kami untuk kami boleh merendahkan hati kami. Dan menyiapkan hati kami untuk menerima setiap panggilan pelayanan yang daripada Tuhan. Ajar kami untuk mengatakan kami mau Tuhan untuk melayani Engkau. Dan biarlah Tuhan Yesus memampukan setiap kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami jemaat GPDI El Shaddai Magelang tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Engkau ya Allah, supaya kami jemaat GPDI El Shaddai Magelang tahu apa yang Engkau ya Allah karuniakan kepada kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.